Yang pertama, Electronic Power Steering atau EPS. Electronic Power Steering atau EPS merupakan salah satu jenis power steering yang banyak dipakai pada mobil modern. EPS menggunakan motor elektrik yang berhubungan langsung dengan batang setir atau steering column untuk membuat ringan putaran setir. Biasanya motor penggerak EPS diletakkan di bawah dashboard atau di ruang mesin. Begitu mesin dihidupkan, noise pressure langsung memberi informasi pada kontrol modul. Kontrol modul kemudian mengaktifkan sistem EPS dan kopling langsung menghubungkan motor dengan batang setir. Sementara itu, informasi arah dan kecepatan putaran setir disampaikan torque sensor ke kontrol modul. Dengan informasi dari torque sensor tadi, komputer pun mengatur besarnya arus listrik ke motor agar bisa berputar sesuai arah dan kecepatan yang diminta. Selain itu, EPS juga dibekali speed sensor yang membaca kecepatan. Jadi ketika mobil mencapai kecepatan tertentu, biasanya di atas 80 km per jam, maka ia akan menginformasikan ke kontrol modul untuk menonaktifkan EPS. Dengan begitu, setir terasa lebih berat. Yang kedua, yaitu Hydraulic Power Steering. Hydraulic Power Steering merupakan jenis power steering yang bekerja dengan bantuan mesin hidrolik dan pompa. Sementara power steering elektrik atau electric power steering menggunakan bantuan motor listrik agar dapat bekerja. Power steering hidrolik paling tidak memiliki 4 atau lebih komponen penting, yaitu pompa power steering, reservoir tank, steering gear, dan juga pipa dan selang. Cara kerja hidrolik power steering. Yang pertama, ketika mobil berjalan lurus. Ketika mobil berjalan lurus, tekanan yang dihasilkan oleh power steering akan dikembalikan lagi ke saluran masuk pompa, sehingga piston tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Kedua, ketika kemudi dibelokkan. Ketika kemudi dibelokkan, maka tekanan oli yang sudah dihasilkan akan disalurkan ke rotary control valve yang ada pada rack and pinion. Ketiga, ketika kemudi dibelokkan penuh. Ketika kemudi dibelokkan secara penuh atau mentok, maka tekanan ke piston akan sangat besar. Hal ini menyebabkan relief valve pada pompa terbuka. Yang keempat, ketika kecepatan tinggi. Pada beberapa tipe pengontrol tekanan power steering yang bergantung pada putaran mesin dan juga ada yang bergantung pada kecepatan kendaraan. Pada intinya, tekanan minyak power steering akan dikurangi pada kecepatan tinggi sehingga kemudi tidak menjadi terlalu ringan. Itulah beberapa penjelasan tentang hydraulic power steering dan cara kerjanya. Yang ketiga, ada manual power steering. Mekanisme kerjanya manual steering adalah mengandalkan gigi rak yang merubah gerak putar pengemudi menjadi gerak lurus, menarik dan mendorong roda kanan dan kiri depan. Jenis kemudi ini murni mengendalikan tenaga pengemudi untuk memutarkan setir. Sesuai dengan namanya, sistem kemudi manual merupakan salah satu sistem kemudi pertama yang digunakan untuk dapat menggerakkan arah roda mobil pada saat berjalan. Dalam membelokkan roda-roda bagian depan pada sistem ini jelas hanya memanfaatkan komponen yang dibutuhkan yang sudah disusun untuk saling berhubungan. Terkesan sangat simpel, mudah dipahami, dan cara kerja yang cukup mudah. Sayangnya, sistem kemudi manual pada mobil ini membuat kita sebagai pengemudi harus ekstra mengeluarkan tenaga yang cukup besar. Karena dalam sistem ini semuanya harus dilakukan secara manual. Hal ini yang membuat sebagian besar pengemudi merasakan lelah yang lebih cepat. Baik, sekian video dari saya.